Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Selama 30 menit ke depan, saya Permatasari Harahap akan membahas satu topik yang menarik nih, yaitu mengenai persiapan lebaran di tahun 2016. Ya, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan lebaran pada tahun ini akan mengalami peningkatan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Karena itu, pemerintah dirasa perlu lebih siaga dalam menyiapkan antisipasi dan pencegahan kecelakaan selama lebaran. Nah, seperti apa bentuk pencegahan yang dimaksud? Mari kita bahas selengkapnya hanya di Bincang Kita. Ya, dan sudah hadir di studio bersama saya pagi ini narasumber kami, Bapak Suryanto Cahyono selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Halo, selamat pagi Pak Suryanto. Selamat pagi. Gimana, sehat ya Pak? Sehat, Pak. Wah, kita nggak kerasa ya, bulan Ramadan akan segera datang, lalu tidak lama lagi akan Lebaran, Hari Raya. Nah, bisa diklarifikasi nggak sih Pak, kira-kira arus mudik Lebaran itu akan jatuh pada diklasifikasikan gitu ya, arus Lebaran itu akan jatuh pada tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, kalau menurut kalender yang Lebaran akan jatuh pada hari Rebo atau tanggal 6, tanggal 7, Rebo Kemis. Nah, kemungkinan untuk kendaraan darat, angkot moda darat ini, untuk yang dari Jakarta ke Jawa itu kemungkinan akan mulai puncak-puncaknya itu mulai Kamis malam atau Jumat. Oke, karena akan ada cuti bersama mulai dari tanggal 4 ya? Tanggal 4, satu minggu full. Tapi untuk penerbangan memang kalau saya berbincang dengan teman-teman dari airline, itu memang agak jauh-jauh. Justru pas satu hari sebelum hari Lebarannya sudah agak menurun. Oke, kalau prediksi arus mudik tahun ini seperti apa sih Pak? Untuk pelonjakannya seberapa tinggi? Lonjakannya ya kita perkirakan kemungkinan bisa naik antara 5-10% dari tahun lalu. Nah, yang menjadi concern kita, terutama yang moda transportasi darat ini, yang karena penjualan mobil juga cukup meningkat, kita khawatirkan mereka juga akan pulang naik mobil ataupun kendaraan roda 2. Ini yang perlu kita antisipasi lebih jauh dan penanganannya juga lebih kompleks. Jadi bisa dibilang jenis transportasi yang akan lebih banyak digunakan pada saat mudik nanti adalah transportasi darat gitu ya? Transportasi darat. Oke, kalau tujuan daerah yang banyak peminatnya ini pulang kampung ke daerah mana nih? Ya seperti di kota-kota besar ya, asal dari pemudik ini ya seperti Jakarta, Surabaya, Medan, ya kota-kota besar lainnya lah di luar Jawa juga akan terjadi lonjakan. Seperti Medan juga cukup signifikan lah, ke Medan dan sekitarnya. Itu akan ada perbedaan tanggal nggak sih Pak? Kira-kira kalau Pulau Jawa Hamin berapa, kalau Pulau Sumatera kira-kira Hamin berapa, atau mereka sama arus mudiknya? Umumnya kalau yang mudik dari Jakarta ke Sumatera, mereka memang akan lebih duluan, karena juga ada titik bottleneck itu di pelabuhan Merak Bakauheni itu. Itu yang jadi titik konsentrasi kita juga. Nanti kami juga akan menurunkan timnya khusus untuk di pelabuhan itu. Oke, lalu peran dari KNKT pada momen mudik Lebaran tahun ini apakah akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya KNKT itu kan kalau setelah terjadi kecelakaan kita baru melakukan investigasi. Nah, tahun ini kita ingin lebih berperan bagaimana juga berkontribusi menurunkan angka kecelakaan, yaitu dengan mensosialisasikan atau menceritakan hasil-hasil investigasi kita kepada masyarakat, terutama masyarakat penyedia jasa transportasi. Jadi ya bisa ke organda, bisa ke pribadi, bisa ke airline, bisa ke perkapalan juga, baik pengelola pelabuhan, airport, kita semua kita sosialisasikan. Sudah dimulai? Sudah kita mulai. Kita sosialisasi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali.
setiap moda itu mengadakan semacam fokus discussion group. Seperti sejak tahun lalu kita juga seperti contoh di Pontianak. Tahun-tahun sebelumnya sering terjadi kecelakaan. Nah, kita pergi ke Pontianak sana, bicara dengan para pemangku kepentingan di sana dan juga kepada airline. Sekarang alhamdulillah di Pontianak juga rate kecelakaannya juga sudah menurun. Dan itu kita lakukan juga dengan kapal, dengan moda transportasi yang lainnya gitu. Oke, sejauh ini persiapan dari KNKT ini apa saja nih Pak untuk mendukung terciptanya arus mudik yang nyaman gitu dan tertib? Kalau kami terutama untuk masalah keselamatan. Jadi konsentrasi kami KNKT adalah masalah keselamatan. Jadi kalau berkeselamatan, alhamdulillah semoga-moga juga nyaman. Iya. Jadi ya seperti masalah untuk di bis katakan, itu bagaimana orang naik bis katakan sudah 4 jam, 5 jam kan perlu istirahat. Nah biasanya bis menuju tempat peristirahatan, orang kan mau buang air kecil segala macam. Nah ini yang menjadi kenapa juga di tempat peristirahatan terjadi penumpukan, karena orang ngantri untuk buang air kecil kadang-kadang untuk seluruh penumpang bis mungkin butuh waktu 1 jam. Padahal mereka cuman mungkin kalau toiletnya banyak, 10 menit, 15 menit mereka juga sudah bisa melanjutkan perjalanan. Nah ini juga toilet saya lihat-lihat juga ada hubungannya dengan masalah penumpukan sehingga menimbulkan kemacetan juga gitu. Iya. Jadi kalau bisa ya pengelola tempat peristirahatan di jalan tol itu untuk nggak tahu bagaimana caranya memperbanyak toilet lah. Dan juga jangan sampai airnya kadang-kadang nggak keluar, itu jadi tambah situasinya tambah tidak nyaman. Iya. Selain toilet apa lagi nih Pak yang jadi perhatikan oleh KNKT untuk demi kenyamanan ya arus mudik ini? Ya, rest area dan lain-lainnya. Ya seperti mungkin kemarin kita meeting dengan teman-teman Organda ya. Itu teman-teman Organda itu juga kan tahun lalu itu banyak angkutan bis yang tidak boleh masuk ke tempat-tempat istirahat. Padahal sopirnya juga sudah lelah, penumpangnya juga ingin buang air kecil. Nah ini juga tahun ini kami juga sudah mengadakan diskusi dengan pihak Jasa Marga juga dengan Organda untuk diatur lebih baik. Dan mereka berjanji memang untuk, karena kami kan KNKT cuman bisanya menghimbau, Pak. Iya. Karena memang tupoksi kami adalah investigasi. Nah, kita melihat bahwa hal-hal itu merupakan satu hazard. Dan kalau kami dari sisi safety management sistem atau sistem manajemen keselamatan, hal ini harus dilakukan mitigasi agar tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi hal yang kecil juga karena macet orang jadi lelah gitu. Iya, kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi ya Pak ya. Oke, lalu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan di momen mudik Lebaran? Kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0215366122. Kami akan segera kembali. Tetap di Bincang Kita. Bincang Kita dan masih membahas tentang pencegahan kecelakaan angkutan Lebaran di tahun 2016. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat hubungi line telepon 0215366122. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya tarik kesimpulan kalau terkait peran KNKT pada pengawasan arus mudik di tahun lalu, itu baru bereaksi itu pada saat sudah terjadinya kecelakaan, insiden kecelakaan. Nah, tahun ini adanya sosialisasi terlebih dahulu, jadi lebih pada tindakan preventif gitu ya, lebih aktif lagi. Nah, kalau kita lihat mengenai transportasi untuk mudik gitu, ada transportasi darat, laut, udara. Kalau kita melihat dari angka kecelakaan, paling tinggi itu di transportasi mana sih Pak? Darat Mbak, terutama mobil angkutan dan kendaraan roda 2 itu yang paling tinggi angka kecelakaannya. Jadi memang untuk kereta api sama angkutan udara itu kan mereka sudah punya lebih rigid lah aturannya, dan dibanding darat itu
udara dan kereta api memang sudah lebih sistematis dan lebih terkontrol. Jadi kalau bisa dibilang jenis insiden apa sih Pak yang kalau di darat kecelakaan yang seperti apa yang biasanya terjadi pada saat arus mudik? Kecelakaan umumnya banyak disebabkan masalah kelelahan, Mbak. Nah, ini kami benar-benar sangat menghimbau masalah kelelahan karena menurut data dari investigasi kami itu kurang lebih 80% disebabkan karena kelelahan. Jadi kami ingin juga masyarakat ataupun penyedia jasa layanan seperti angkutan bis atau kendaraan pribadi sendiri ataupun motor. Jadi kalau merasa sudah lelah sebaiknya istirahat. Dan kadang-kadang kalau kita sudah mengendarai dari pagi, malam, terus ke pagi lagi, nah kadang-kadang kita merasa seger, tapi sebetulnya fisiknya sudah capek. Iya. Sehingga kadang-kadang kita matanya melek, tapi karena fisiknya capek sehingga responnya juga lambat, motorik kita juga jadi lambat. Kadang kita sebagai contoh, melihat jalan menikung, mata melihat dan kita tahu bahwa jalannya menikung, tapi tangannya nggak bergerak, nggak membelokkan mobil. Nah itu tanda-tandanya juga memang sudah lelah, sudah fatigue. Dan kalau seperti itu kita butuh suplemen, itu berarti tubuh kita sebenarnya sudah lelah, sebaiknya istirahat. Nah ya apalagi kalau pas bulan-bulan puasa itu menjelang jam 10 kalau kita puasa itu kan ngantuknya luar biasa karena gula darah kita menurun. Nah sebaiknya kita istirahat lah. Iya, apalagi mereka melakukan perjalanan pada saat puasa ya. Iya, jadi harus lebih berhati-hati dan tahu dirinya sendiri lah. Iya, lalu upaya KNKT untuk mencegah jenis kecelakaan yang sama nih seperti apa Pak? Apakah ada kerjasama dengan lintas lembaga atau kementerian lain? Iya, kita bekerja sama dengan katakan dengan Organda, dengan Kementerian PU, di mana dengan Kementerian PU ini kita bicara masalah di jalan tol ya. Di jalan tol itu harusnya ada namanya guide rail. Jadi kalau orang melenceng ngantuk ke tengah jalan atau ke tepi, sehingga mobilnya bisa balik lagi ke jalan, sehingga ya mobilnya rusak tapi orangnya selamat. Dengan Kementerian PU juga kami juga meminta para pengelola jalan tol itu hendaknya tidak menggunakan tiang untuk jembatan penyeberangan itu di tengah jalan, karena tiang-tiang di penyeberangan di tengah jalan tol itu sangat fatal bagi kendaraan. Katakan kendaraan jalan 70 itu secara teoritik itu sudah tidak ada jaminan bahwa orang itu akan selamat kalau nabrak tiang yang ada di tengah jalan tol. Nah itu kami menyarankan ke Kementerian PU untuk seminimal mungkin kalau tidak perlu ya nggak usah ada tiang, dan kalau ada tiang sebaiknya diberi peredam tumbukan sehingga pada waktu kendaraan menumbur tiang itu pada sebelum menumbur kecepatannya sudah berkurang, pas saat menumbur tiangnya sendiri mungkin kecepatannya sudah di bawah 50 sehingga lebih ada yang menahan. Iya, ada yang menahan. Oke, kalau kita dari tadi berbicara mengenai kecelakaan, selain kecelakaan pasti pada saat momen mudik Lebaran ini pasti ada juga yang namanya kemacetan di titik-titik tertentu gitu di jalan-jalan tertentu. Ini ada nggak upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan pada saat arus mudik? Iya, kalau kan kita KNKT ini kebetulan untuk mudik Lebaran ini diberi tanggung jawab untuk masalah keselamatan. Tapi untuk masalah pengaturan kemacetan ya tentu dari kepolisian dan dari Dirjen Perhubungan Darat kita juga sudah rapat bersama untuk bagaimana cara-cara mengatasi, karena kemacetan itu adalah juga sumber dari suatu kecelakaan. Nah, karena mereka lelah atau fatigue. Nah, disinilah hendaknya kelancaran itu sangat penting, Mbak, untuk menurunkan angka kecelakaan. Maka itu kami juga sangat aktif dengan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk agar kemacetan ini seminimal mungkin dihindari. Nah, sumber kemacetan salah satunya adalah pasar tumpah. Sebetulnya ya kami mohon untuk Pemda-Pemda setempat yang ada pasar tumpahnya untuk sementara itu di mana caranya diatur untuk tidak menyebabkan kemacetan. Iya.
Ya, Pak, kalau kita bicara mengenai hari raya, pasti kan ada tuh namanya berkaitan dengan namanya tunjangan hari raya, THR. Nah, ini ada usulan nih, THR itu diberikan di awal guna bisa dibilang bisa mencegah atau mengurangi yang namanya kecelakaan pada saat mudik gitu. Benar nggak sih Pak? Menurut Bapak seperti apa? Ya, memang, nah di sinilah fenomenanya apa, untuk golongan menengah ke bawah, itu THR itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk di kampung ya. Iya. Nah, yang kami melihat, contoh kayak di Sampit, ada sekitar 5.000 sampai 7.000 buruh, mereka tidak akan pulang kalau belum menerima THR. THR. Nah, kadang-kadang THR itu diberikan dekat-dekat dengan waktu Lebaran, sehingga itu numpuk semuanya. Yang bagaimana 7.000 orang dalam 3 hari mau pulang ke Jawa bareng-bareng. Di mana ada kapal cuman muatannya 2.000, pasti akan dimuatin sampai 3.000, 4.000, jadi overload. Dan itu membahayakan. Nah, untuk ini kami minta mungkin himbauan lah. Untuk Karena perusahaan-perusahaan ya. iya, perusahaan ataupun pemerintah. Dan kalau pemerintah kan gajinya tanggal 1, Mbak. Nanti kalau mungkin ya Kementerian Keuangan kalau boleh dimajukan 2 hari, itu dampaknya akan cukup luar biasa bagi keselamatan. Oh, berarti saya bilang ini berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh. Karena kalau tanggal 1 gajian, mereka tunggu tanggal 1 baru jalan nantinya. Kalau bisa tanggal 28 atau 29, mudah-mudahan ada yang sudah jalan duluan. Jadi bisa mengurangi kemacetan Mengurangi juga. kemacetan. Dan kalau bisa THR-nya juga 2 minggu sebelumnya. Oke. Sehingga buruh itu juga bisa memplanning dan bisa pulang lebih awal, sehingga Kalau yang nggak gajian-gajian gimana tuh Pak? Nggak pulang kampung berarti ya? angka kecelakaannya kurang, tapi mungkin demo nanti. Baiklah, kita ada penelpon pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, selamat pagi Bapak. Dengan siapa? Dengan Pak Agus di Jakarta. Oh, silakan Pak Agus, pertanyaannya. Selamat pagi Pak KNKT. Selamat pagi Pak Agus. Pak, saya pikir itu program mudik gratis yang sepeda motor pakai kapal laut itu tuh sangat bagus, Pak. Itu kalau nggak salah satu kapal itu bisa memuatkan 2.000 sepeda motor. Benar Pak. Itu kalau yang tahun kemarin itu kan dua Lebaran kemarin saya lihat tuh ada. Ini tahun ini nggak ada kegiatannya nih, Pak. Saya khawatir nanti banjir sepeda motor di jalanan, Pak. Itu udah kayak laron itu, Pak. Kalau udah jalan di Pantura tuh udah seperti laron. Jadi potensi kecelakaan ini sangat tinggi sekali, Pak. Apa tahun ini ada, Pak, program yang itu, Pak? Karena itu sangat bagus sekali tuh, kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Oke, terima kasih Pak Agus. Yuk. Selamat pagi. Nah, kira-kira tahun ini ada nggak program yang sama seperti itu? Tahun ini ada Mbak, pemerintah akan menyelenggarakan untuk sepeda motor gratis itu dinaikkan lebih banyak, dinaikkan kereta api mungkin. Oh iya. Karena kereta api bisa langsung lebih kepada tempat-tempat tujuannya. Jadi kalau kapal laut itu kan kalau ke Jawa Tengah ke Semarang ya. Jadi dari Semarang masih naik motor lagi. Nah, terima kasih Pak Agus. Bapak mengingatkan saya, sebaiknya pemotor ini, pertama motor itu banyak yang dipakai itu tidak didesain untuk jarak jauh. Iya. Jadi kalau bisa jangan naik motor. Yang kedua, kalau terpaksa naik motor, jangan berboncengan bertiga, jangan bawa barang berlebih. Ya motor itu hanya untuk orang, jadi nggak untuk bawa barang. Nah ini kami benar-benar menghimbau karena dengan adanya beban-beban itu menjadikan stabilitas motor jadi tidak baik gitu loh. Jadi itu sangat membahayakan. Dan itulah yang kami harapkan masing-masing penyelenggara moda atau masing-masing pengguna moda atau yang itu untuk melihat bahwa itu sebetulnya hazard atau bahaya laten. Dan kita harus memahami sendirilah, apalagi teman-teman kalau naik motor dari Jakarta menuju ke, ada kadang-kadang dari Palembang sampai ke Jawa Tengah, Mbak. Nah ini benar-benar kami himbau kalau memang sudah merasa lelah, silahkan istirahat. Sekali lagi, kecelakaan yang ada kebanyakan masalah kelelahan. Iya. Jadi saya himbau benar-benar memahami dirinya sendiri, kapan dirinya itu sudah mulai lelah. Jadi sekali lagi memang ada dari program pemerintah untuk motor itu. Oke, dan sebaiknya mungkin motor
memang tidak untuk jarak jauh sebenarnya gitu. Kalau sebisa mungkin dihindarilah berkendara dalam jarak jauh menggunakan motor, apalagi bawa barang dan lebih dari 2 penumpang gitu ya Pak ya, demi keselamatan kita semuanya. Kita akan lanjutkan saat lagi ya Pak ya, dan baik saudara, sepertinya perbincangan ini akan lebih menarik untuk dilanjutkan saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Sekarang segmen 3. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan mengenai pencegahan kecelakaan gitu ya Pak pada arus mudik di Lebaran tahun ini. Pak, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa transportasi gitu, baik darat, udara, laut, semuanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat mudik Lebaran nanti? Pertama, patuhilah semua regulasi yang ada, karena regulasi adalah ditujukan untuk keselamatan. Tidak ada lain kecuali untuk keselamatan. Yang kedua adalah menjaga kelaikan, laik kendaraan maupun pesawat maupun kapal. Laik ini definisinya ada secara teknis benar dan secara administratifnya benar. Yang ketiga, kami ingin juga menyampaikan kepada terutama penyedia angkutan umum untuk bis ya. Bis katakan dari Jakarta ke Palembang atau dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, ke kemana aja, itu pengemudi sesampainya di tempat sana mereka harus istirahat. Namanya istirahat itu bukan hanya sekedar leyeh-leyeh, tapi harus disediakan tempat agar mereka bisa tidur. Tidur benar-benar tidur. Yang berkualitas ya? Yang berkualitas, atau istilahnya di dalam itu deep sleep ya. Jadi yang memang harus berkualitas baik tidurnya, sehingga bisa mengembalikan kebugarannya secara benar. Nah, kalau pas saat-saat Lebaran, hal ini kadang-kadang akan terjadi kemacetan ya. Yang biasanya datang jam 7 pagi, dia nanti berangkat lagi jam 5 atau jam 6 sore, mereka bisa istirahat. Tapi kadang-kadang baru sampai tempat tujuannya jam 3. Nah ini kami himbau, kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Darat, dan kita juga sudah ke para organda agar benar-benar untuk istirahat pengemudi, atau ada pengemudi cadangan lah kalau memang mereka istirahatnya tidak cukup, untuk berani mengatakan saya tidak fit untuk berangkat. Iya, baiklah. Singkat saja Pak, terakhir nih apa nih pesan Bapak atau himbauan kepada masyarakat yang ingin mudik nanti? Seperti apa? Nah, himbauan saya kembali lagi untuk kendaraan pribadi, benar-benar memahami kalau kapan diri kita sudah lelah, terutama kalau kita memang bagi yang muslim berpuasa, jadi benar-benar memahami kalau kita sudah lelah sebaiknya istirahat. Kira-kira itu Mbak, dan pengemudi motor juga kalau dia sedikit aja ngantuk akan lebih berbahaya. Dan lebih capek naik motor itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau kita harus tahu seberapa besar sih kemampuan diri kita, dan patuhi rambu lalu lintas juga ya. Wah, terima kasih ya Pak Suyanto pada pagi hari ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saudara, semoga segala upaya pencegahan kecelakaan yang telah dirancang oleh pemerintah bersama KNKT dapat terwujud sempurna sehingga mampu menekan angka korban kecelakaan di momen arus mudik Lebaran. Karena itu, marilah kita lebih waspada dan mempersiapkan diri agar selalu dalam keadaan selamat di dalam perjalanan mudik tahun ini. Saya Permata Sariara pamit dari depan Anda. Sampai jumpa.